malam Jebret Tim. Wah, nggak kerasa ya DPI udah 3 tahun, tapi sedih banget nih. Nesa kemarin nggak bisa ikutan syukuran 3 tahunnya DPI karena kemarin lagi berharangan. Tapi kalau soal loyalitas dan kesetiaan Nesa untuk DPI nggak usah diragukan lagi. Sama kayak GeForce dong, yang udah 3 tahun setia nemani kita. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia, yang jelas dong pabriknya juga di Indonesia. Langsung aja ya kalian follow Instagramnya di sini, di GeForce_ID. Dan kalau mau cek produknya dan beli, itu udah tersedia di semua e-commerce kesayangan kalian kok. Dan kita juga udah ada Sena di sini. Halo Sena. Halo Nesa, halo juga Jebret Tim. Wih, DPI balik lagi nih. Kemarin baru ngerayain 3 tahun ya DPI ya. Dan Jebret Tim juga, dan gue juga baru tahu nih, ada beberapa mungkin Jebret Tim juga yang makin baru tahu. Kak Nesa ini ternyata salah satu OG-nya DPI ya, dari episode 1. Wih, iya dong, jelas. Dari peletakan batu pertama Pancoran. Jadi dari episode 1 banget ya, baru tengah pekan ini kita balik lagi ya DPI. Tentunya nggak cuma Nesa sama Sena doang, ada 2 pandit kita, yang satu pandit muda, yang satu pandit berjiwa muda. Ada Mas Aldi, ada Mas Aryo. Tua berarti maksud lo? Nggak, jiwanya muda. Iya. Tapi biasa banyak yang nanyain Koci nih, kemana. Nah, Koci iya. lagi capek ya, lelah dimakan industri. Gua nunggu om ketemu dia hari ini. Aduh. Mendingan kita ngobrolin pekannya UCL, kan udah Iya. mulai. Iya, kemarin banyak pertandingan yang ya ada satu big match, ada beberapa juga. Tapi kayaknya ada Milan juga. Kemarin nih standing seri aja udah alhamdulillah kayaknya. Aduh. Tapi kita lihat dulu nih, ininya ya, kita lihat hasilnya. Oh iya, match day 1 Ya. dari Champions League. Ada Zagreb yang ngalahin Chelsea nih, aduh gimana ya tuh. Nah, Milan kemarin lawan Salzburg. Seri, ini gimana nih Kak Nes? Aduh, kalau daripada bahas Milan, nanti mendingan kita bahas yang dipecat aja. Oh iya, Thomas Tuchel nih. Mumpung Mas Hari udah biru, Nesa biru, gue juga biru nih. Tim biru yang lagi-lagi menjanda nih. Karena pelatihnya dipecat, Thomas Tuchel. Kemarin Koci sempat ngomong kalau gue yakin bahwa Thomas Tuchel ini bakal jadi pelatih kedua setelah Scott Parker yang dipecat. Nah, gimana menurut Mas Aryo nih? Pelatih pertama The Big Six ya? Iya, The Big Six. Yang dipecat. Ya, adil nggak adil sih. Kalau menurut gue ya, ketika hasil lu udah nggak bisa dapetin hasil, lu udah nggak bisa mompa semangat pemain, gue rasa itu yang utama gitu. Maksudnya perubahan formasi, ada kemenangan, ada kekalahan. Cuman ketika lu hanya bisa mencetak 8 gol, lu kebobolan 8 gol, 10 gol, tapi nyatakan cuma 3 gol dengan pembelian yang bisa dibilang cukup banyak. In a way memang bisa dibilang salah di Tuchel ya. Cuman in a way juga nggak fair menurut gue ya, ketika tim ini kan baru kebentuk nih, pemain-pemain barunya nih, Sisirel baru masuk, pergantian vital di lini belakang, Rudiger Christiansen cabut, masuk Fofana, sementara di depan baru aja dapat Aubameyang gitu kan. Maksudnya dia kan mengubah nasib ketika tim ini kemarin udah kalahan dengan segala macam striker yang mereka punya, udah ngebuang Lukaku, ngebuang Werner. Mereka kan masih butuh striker. Nah ini kan ada percobaan nih satu laga. Cuma kan baru datang juga Aubameyang, nggak bisa dibilang sebuah hasil yang akhirnya bikin lu dipecat gitu. Menurut gua in a way nggak fair ketika tim ini baru kesusun gitu. Cuman ketika gua udah ngelihat nih pelatih kok nggak bisa nyemangatin pemain, kan yang penting itu. Ketika lu bicara strategi lu segala semewah apapun, cuman lu nggak bisa handle pemain lu nggak bisa bikin semangat pemain lu bisa balik lagi. Lah itu udah yang menjadi yang paling vital menurut gue ya. Nah, bener sih, tapi ini kan emang baru pembeliannya ini di akhir transfer. Sekarang udah diadili gitu. Adil nggak sih? Ya, gue setuju dan nggak setuju sama Mas Septo bahwa iya oke, fair atau enggaknya, karena gini, kalau disebut secara pertandingan kemarin, secara performa di atas lapangan, wajar dia dipecat karena emang nggak menunjukkan progres yang luar biasa gitu. Nomor 2 adalah pemilihan squad atau squad selection. Banyak pemain yang dimainkan bukan pada posisi terbaiknya. Semalam Mason Mount kita lihat jadi seorang midfielder tengah, bukan posisi terbaiknya, dan terbukti juga kesulitan bahwa di bangku cadangan masih ada pemain-pemain yang Gallagher walaupun bukan nama terbaik tapi pernah bermain di posisi tersebut. Dan terbukti juga di babak kedua akhirnya Mason Mount bermain lebih ke sayap. Maksud gue adalah banyak pemain yang dimainkan bukan pada posisi terbaiknya. Hakim Ziyech masuk babak kedua. Dia sebagai sayap kanan akhirnya bermain lebih wide sebagai supplier. Terus dimainkan di kiri. Akhirnya Ziyech semalam baik secara clear cut chance, terus juga attempts dan juga duel, semuanya 0%, semuanya gagal. Ziyech semalam nggak bisa menjadi cameo yang memberikan perubahan.
Artinya benar juga kata Mas Sabtu tadi bahwa tidak ada progres yang luar biasa dari pertandingan ini dari Chelsea. Tapi buat gua penyakit terbesarnya sebenarnya bukan di Tuchel. Penyakit terbesarnya di Todd Boehly. Kenapa? Dia sejak datang nggak langsung menunjuk siapa sporting director. Ini karena peran sporting director ini sangat amat penting. Dan terbukti akhirnya Todd Boehly kerja sendiri gitu. Dan terbukti juga nggak bisa. Dealing pemain, rekrutmen, semuanya dipegang oleh Boehly. Akhirnya pemain yang datang ini satu overpriced, 272,1 total belanja Chelsea kemarin, juta pounds. Bukan memberikan pemain-pemain yang sesuai porsi, sesuai harga. Akhirnya kita lihat, oke, bener kata Mas Sabtu tadi bahwa Aubameyang kan baru main berapa? 60 menit atau apa? Tapi langsung dijudge nggak bisa memberikan performa terbaik gitu. Artinya adalah ini oke, Tuchel dipecat wajar, tapi secara gambar besar bukan pure di Tuchel salahnya. Boehly harus segera menunjuk siapa sporting director, alih-alih menunjuk siapa pelatih baru nanti. Karena kalaupun nanti kerjanya seperti kayak sekarang, Todd Boehly semuanya mengcover, bakal terulang kayak begini. Ini bakal terjadi lagi gitu. Pelatih tidak disupport oleh seorang sporting director. Nah, gitu. penyakitnya nih katanya di Boehly, tapi kan nggak fair juga kalau kita menjudge Boehly terlalu soon. Kan dia orang baru, owner baru, dan belum ada pengalaman di dunia sepak bola. Nih, setuju nggak Mas Aryo? Nah itu udah nggak ada pengalaman, nggak nunjuk orang Sendiri. itu yang Gitu loh. jadi masalah. Yang jadi masalah kan juga lu begitu deal disodorin harga segini langsung diyain. Itu kan it doesn't work in sepak bola gitu kan. Lu Dealing harusnya nggak ada, negosiasi nggak ada. Sementara lu harusnya kan deal berapa ya kayak kita bicara nggak ada bergen jadinya. Cucurella bahkan dari Barcelona sendiri ngakuin ini pemain oke lah, bagus, tapi nggak segitu harganya. Fofana oke, bagus, di Leicester bagus, tapi nggak segitu juga harganya. Jadi memang banyak pemain-pemain yang datang dibeli dengan harga yang nggak seharusnya, dan itu jelas salah Boehly menurut gue gitu ya. Karena memang yang deal dia, yang iyain juga dia, disodorin harga iya aja gitu. Yang biasanya kan lu harus negosiasi dulu gitu kan untuk dapetin pemain sesuai dengan harganya. Paling nggak kan ketika pemain-pemainnya itu datang tapi harganya nggak mahal, itu kan nggak nambah burden buat lu gitu kan. Beban. Ini anyway udah nambah beban. Lu langsung diomongin bandrol berapa yang lo keluarin di awal musim ini untuk datengin pemain yang nggak perform. Nah, kita pengen tahu nih, ini kan soal birokrasi lagi-lagi board dan pelatih ya. Nah, kita pengen tahu pendapat seorang yang udah biasa di board nih, Pak CEO. Apa gua? Iya, Nesanya berubah ya berarti ya jadi Pak CEO. Gue pengen tahu nih dari kacamata Pak CEO pemecatan Tuchel ini, fair kah atau emang he deserve it atau gimana menurut Pak Ini CEO? cara ngeblok orang gimana sih? Ntar gue ajarin. Ada. Blok ya? Ada. Kontaknya coach aja sih udah banyak ngeblok orang kayaknya. Bukan, ini gua harus ngeblok orang. Mungkin sama ya. Kalau sekarang mungkin Tuchel udah diblok kan, handphonenya ada sama ownernya kan, karena udah dipecat, daripada ntar dia ngomongin masalah kompensasi kan, mendingan dia blok dulu HP-nya kan. Dewa Agung tuh udah diblok ya Bang? Iya, kalau lihat dari habit Chelsea ya, ternyata kan ini nggak jauh berbeda sama yang lama. Waktu itu kan juga di Matteo juga Champions League, nggak puas, di sack juga gitu. Nah sekarang ternyata orang baru, tadi Mas Aryo bilang sama Aldi, nggak tahu ternyata ya di sepak bola tuh seperti ini, dan mungkin dia ngelihat Liga Indonesia ya gitu, yang emang kalau 3-4 pertandingan nggak bagus langsung dipecat aja ya kan. Sama-sama tim biru. Kalau Aldi tadi bilang ya belanjanya udah mahal segala macem, dan juga di meme sudah mulai banyak kan ya, tapi kan tadi juga Mas Aryo bilang konsekuensinya kan apa memang harus bisa langsung berubah kan, nggak secepat itu juga sih menurut gua gitu, apalagi dia sudah mendapatkan beberapa gelar juga kan sebelumnya. Kalau dalam hukum itu ada alasan pemaaf lah. Kecuali dia dari kemarin di belakang juga nggak pernah ada gelar apapun gitu loh. Dengan adanya gelar di belakang kan ada alasan pemaaf sebenarnya, untuk yang patokannya dengan belanja segitu sekarang udah dipecat, masih dikasih waktu lah. Jadi menurut gua keras kepalanya Tuchel menurut Coach Justin, menurut gua tetap dia harus dikasih waktu yang lebih dari yang sekarang, karena Liga Inggris juga persaingannya tuh gila-gilaan kan. Kapasitas pelatih juga gila-gilaan. Guardiola belanja banyak juga kan, dia punya prestasi, makanya mungkin dipertahankan kecuali Champions League gitu. Jadi bagi gue sih nggak fair kalau bagi gue. Nah, udah belanja segitu banyak, kayaknya dari pendapat Pak CEO nih, Mas Haryo sama Mas Aldi, kayaknya kurang setuju ini, karena memang seharusnya Tuchel harus instant impact dong. Bukan, kalau dari gue bukan soal harus menunjukkan progres secara instan, tapi paling nggak saat lu punya pemain tersebut, lu bisa memainkan pemain-pemain terbaik di posisinya gitu loh. Banyak pemain yang nggak dimainkan di posisi terbaiknya gitu. Salah. Squad selection, gue ini yang berulang kali gue lihat,
Kalau soal progres tapi lu menunjukkan atau menurunkan pemain yang tepat, itu lain cerita. Ini menurunkan pemain yang nggak tepat, menyalahkan pemain juga. Jadi Tuchel ini membuat pemain nampak jelek. Ziyech, kita nggak perlu bahas lagi deh Ziyech sebagus apa sebagai pemain ya kan. Tapi semalam nampak jadi jelek banget itu. Stats yang sangat amat ya, apalagi media Inggris gitu kan, sangat amat kejam. Keluar stats semua soal Ziyech. Jadi padahal dimainkan di posisi yang salah gitu loh. Mason Mount juga, dia lagi berebut posisi timnas Inggris loh Mason Mount ini. Dia dimainkan sebagai posisi yang bukan posisi dia gitu, dan banyak pemain lainnya juga. Kondisi tertinggal, masukin Cucurella, masukin pemain-pemain yang bukan istilahnya, kenapa lu nggak masukin Christian Pulisic lebih awal? Kenapa lu nggak masukin pemain-pemain yang punya attacking minded dari awal atau lebih cepat gitu? Gua nggak ngerti pergantian pemain position banyak secara Tuchel. Gua melihat ini sangat fair, dan buat gua next-nya adalah bukan soal nyari siapa pelatih baru, tapi ya balik lagi tadi bahwa harus ada sporting director. Boehly nggak bisa kerja sendiri. Tapi ini jadi keputusan tepat buat board Chelsea buat nge-cut Tuchel sekarang juga gitu, Mas Aryo. Ya, kalau gue sih tetap nggak setuju ya. Maksud gue ya itu, ketika lu baru dikasih pemain, lu baru meramu, baru melihat perubahan-perubahan. Cuman kan kalau in way gitu ya, kalau tadi Aldi bilang pemain, gue juga berapa kali juga bilang positioning pemain sering nggak tepat di Tuchel gitu. Cuma kan sebetulnya nggak masalah kalau mereka bisa perform di posisi itu. Nah, udah dia naruh pemain di posisinya yang bukan posisi ideal mereka, dia nggak bisa memaksa atau membuat pemain-pemain itu bermain bagus. Kan Pep juga banyak mainin posisi pemain bukan di posisinya. Fabian Delph tahu-tahu ada di bek kiri, bahkan akhirnya bisa nembus timnas Inggris gitu kan, padahal kan sebelumnya dia gelandang bertahan gitu. Maksudnya kalau lo mainin pemain di posisi yang nggak seharusnya dalam tanda kutip, cuman dia bisa perform di posisi itu nggak masalah. Nah ini kan yang menjadi masalah bagi Tuchel, dia nggak bisa membuat pemainnya perform dengan bagus itu loh. Jadi ketika lo udah dapat squad yang bagus, ketika pemain-pemain lo akhirnya sudah datang, tapi lo nggak bisa memperlihatkan bahwa tim ini semangatnya udah nambah. Nah itu yang menurut gua kenapa dia dipecat lebih di situ, bukan lebih ke faktor strategis, bukan lebih dari faktor berapa belanja yang sudah dia keluarkan, cuman karena dia murni nggak bisa ngangkat level permainan pemain-pemainnya. Oke, itu dia tadi ya. Nah sekarang nih udah kejadian Tuchel di-cut. Nah pertanyaan selanjutnya pasti adalah siapa nih replacement atau penggantinya dari nama-nama pelatih yang available nih? Menurut Aldi nih, siapa sih yang pas buat menggantikan Thomas Tuchel? Sejauh ini, gue dapet kabar. Cuman dari pemberi kabar ini belum boleh diinfokan. Cuman dari media sana sendiri, yang paling tinggi adalah Graham Potters dari Brighton. Cuman gue nggak tahu ya bahwa sekarang Graham Potter sendiri di Brighton kan sedang melakukan progres yang luar biasa bagus juga. Cuman kalau dia dapat kesempatan untuk main di Liga Champion, ya siapa yang nggak mau gitu. Cuman kan sekarang kondisinya banyak pemain nggak bisa join nggak mau join sama Chelsea. Belum ada hierarki yang tepat juga dari seorang owner sampai pelatih. Kalau dulu kan ada Peter Cech, ada Marina Granovskaya yang membantu day in day out pergerakan dan permainan Chelsea juga gitu. Sekarang kan nggak ada. Semuanya dipegang sama Todd Boehly. Harus ada hierarki yang tepat dulu bahwa ini tim kalau mau progres secara board itu harus jelas dulu gitu. Yakin nih Graham Potter, kan dia belum punya pengalaman dan masih hijau menangani tim ya, apalagi tim besar ya. Yakin ya, menurut PSIO gimana? Menurut gua dari kan nggak mungkin PSIO udah duduk doang langsung nembak. Iya, masa mau siapapun susah lah. Sekarang kan kita lihat aja, misalnya sekarang Luis Milla di Persib ya, walaupun perbandingannya jauh sekali gitu. sama-sama biru sih tapi. Pemain-pemain yang dipilih sebelumnya kan pemainnya Robert. Ya. Nah sekarang kalau dia diminta untuk ngangkat Persib tapi masih pemain pelatih yang lama, berapa lama dia akan dikasih waktu? Nah ini sama juga kalau tadi dibilang pembelanjaan dan sebagainya pada perubahan posisi itu kan lagi masih bentukannya si Tuchel. Nah sekarang ganti pelatih, sementara awal musim baru mulai, lu baru belanja. Terus lu akhirnya sebagai pelatih pengganti lu pakai pemain yang gerbongnya pelatih yang lama. Nah, ideal. Resikonya juga terlalu tinggi gitu. Jadi maksud gue nggak ngerti hitung-hitungan dipecatnya ini kok sampai segitunya, dengan pertanyaan siapa penggantinya pun kan akan perlu cost lagi kalau dia ternyata udah nggak bisa sih pasti belajar ditutup di musim dingin. Tapi dia punya alasan lagi untuk bahwa ya emang ini bukan pemain-pemain gue gitu. Jadi kayak gue nggak tahu ya, apa mungkin sebelumnya udah dikasih SP1 kali atau SP2 kali gitu loh. Ketika kemarin lo kalah, iya gitu. Jadi nggak ada salaman, lu kalah sama Dinamo lu kayaknya. Jadi mungkin nggak sekaget yang media sekarang akhirnya munculkan secara tiba-tiba untuk seorang Tuchelnya. Menurut gue kayaknya mungkin udah ada omongan itu, karena ya gue nggak ngerti lah, ini Amerika juga ya.
Iya, tahun Ya, Bali Amerika. Ya kan, jadi emang ya selalu ya Franchise gayanya lah. kan seperti ini gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi si Brighton itu pelatih Graham Potter. ya buat Chelsea belum tentu sama men dengan Iya, dia iya, ngelatih iya, di iya, tim itu iya. dengan Chelsea lah, belum lah. Banyak Belum lah. pelatih-pelatih yang upgrade tim tapi nggak bisa upgrade diri kan banyak. Contoh-contohnya ya Iya, Moyes David lah, Moyes sekali yang ya. paling gampang lah gitu. Udah dibilang the chosen one gitu kan. Iya, iya. Tetap aja nggak bisa. Beda gitu lo megang Brighton sama lo megang Chelsea. Nah, kalau gua ngelihat siapa yang cocok, gue sih lebih ngelihat yang bisa perubahan instan. Maksudnya pelatih yang namanya sudah jelas gitu. Dia bisa handle pemain. Karena salah satu blunder terbesar juga yang dikatakan nama Tuchel di press con kemarin, dia bilang, gue nggak tahu kenapa masalahnya, gue nggak tahu kenapa tim Mentok ini udah dia nggak punya jawaban. Itu kan artinya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain sama tim ini. Oke. Sementara yang dibutuhin adalah pelatih yang bisa, oke, gue bisa ngangkat nih pemain-pemain ini. Ya pelatih-pelatih yang punya nama, punya kemampuan dan track record ke belakang yang dia bisa buktiin itu. Nama-nama seperti Zidane yang play wise nggak terlalu istimewa gitu, tapi dia bisa ngangkat timnya. Nah, ini yang lagi dibutuhin Chelsea itu pelatih yang seperti itu. Kalau Potter di awal musim, nanti next summer bicara long term, bicara sebuah itu yang baru gitu ya, sebuah tatanan yang baru. Nah, itu mungkin dia cocok di situ. Cuman untuk sekarang gue lebih milih pelatih yang punya nama, jelas-jelas bisa handle ruang ganti. Oke, itu tadi ya Jepret Tim ya. Gue pengen tahu juga nih Jepret Tim, komen siapa sih yang cocok bakal gantiin Thomas Tuchel ke depannya ya buat menangani Chelsea. Nah, kita bakal langsung bahas nih selanjutnya pertandingan semalam nih. Ada big match. PSG lawan Juventus. Juve yang udah masang 3 back nih, 3 gelandang bertarung. Masih aja kecolongan sama PSG yang main sebenarnya yang istimewa cuma front three-nya doang. Nah, menurut Mas Aryo nih, ini memang Juventusnya yang nggak ada jawaban buat PSG atau emang PSG-nya yang istimewa? Kalau pertandingan kemarin itu benar-benar murni kita bicara dua babak yang berbeda. Babak pertama murni dipegang sama PSG. Murni Juventus nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya 2 gol yang out of nowhere bisa datang. Iya. Back yang betul-betul nggak bisa antisipasi bola yang luar biasa memang dari Neymar, dan Mbappe juga back manapun gue rasa nggak akan bisa handle dia kemarin seperti itu. Jadi memang PSG lagi di gigi 5, Juve-nya lagi di gigi 1, gigi 2 gitu. Di babak pertama. Di babak pertama. Sementara di babak kedua, Juve-nya jauh lebih dominan, lebih banyak nyiptain peluang, bisa nyiptain gol. Sementara kok kayak agak mengendor nih permainan PSG, agak sedikit ngangkat kaki dari gas. Mungkin mereka cuma mainin gigi 3 dan Juve berada dalam kondisi lo harus ngejar 2 gol. Dan gue rasa nggak cukup ketika lo melawan PSG. Walaupun progresnya sudah jauh ya babak pertama, babak kedua. Kalau mereka memainkan gaya di babak kedua sejak babak pertama, mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, inilah kan kalau di Liga Champions itu, lu bisa main beda di babak kedua dan itu bisa mengubah. Dan ini yang berubah dari Juventus, tapi tidak cukup untuk bisa ngalahin atau bisa metik poin dari PSG. Babak 2 Juve berusaha comeback but not enough. Setuju, Bahas Haldi? Kalau gue lihatnya begini, bahwa dinamika dalam permainannya PSG ini ada gitu. Jadi bukan berarti selama 90 menit ini memainkan pertandingan yang sama, gaya permainan yang sama. Bahwa babak pertama mereka full throttle, benar kata Mas Septo, bahwa dia harus mereka bermain sangat amat menyerang, bermain sangat amat tinggi, defensive line-nya juga. Namun di babak kedua mereka bukan mengendur buat gue lihat aja. Mereka bermain lebih control the game dulu gitu. Okay. Bukan berarti dalam artian mereka kehabisan bensin kayak gitu dari gigi 5 terus. Cuman mereka lebih menguasai jalan dari gambar secara utuh gitu loh, bahwa oke, kalau kita main terus-terusan begini lebih gampang diserang lewat serangan balik gitu, karena wingernya Juve termasuk yang oke juga sprintnya gitu. Tapi gua melihat PSG sama Juve ini levelnya beda sih, emang levelnya beda, gaya permainannya juga beda gitu. Juve harus jauh lebih berkembang untuk ada di level bukan berarti level yang pemain dengan Neymar, Messi juga Mbappe. At least dari permainannya juga emang ada momen Juve benar-benar menyerang terus, kebantu sama kiper tadi yang lu bilang juga, Donnarumma bermain luar biasa bagus juga. Tapi secara keseluruhan gue bilang ini 2 tim beda kelas.
Oke, secara individual quality memang ini dua tim ada di level yang berbeda gitu. Iya. Tapi secara permainan pun secara kolektif ya, PSG itu ya kemarin nggak istimewa-istimewa banget gitu buat mengalahkan Juventus dengan skor 2-1. Iya. Nah, ini kita lihat bahwa kesalahan dari kembali ke pelatih Allegri-nya atau memang ya balik lagi ke pendapat lo yang tadi. Ya, plus kesalahan Allegri juga bahwa pemilihan pemainnya juga dia memainkan dua striker langsung gitu kan, Arkadiusz Milik dan juga Vlahovic. Artinya berarti kalau lu punya seorang penyerang langsung, penyerang depan yang berbadan tinggi juga, at least satu pemain bisa menjadi seorang pemantul. Tapi ini enggak, dua-dua dijadiin seorang finisher. Ini harusnya bisa menjadi sebuah kelebihan karena PSG pakai 3 back. Ramos emang nggak begitu tinggi, tapi ini bisa dijadikan sebuah momen bahwa oke, satu pegang di Ramos buat jadi pemantul, satu buat jadi finisher. Tapi enggak, ini Vlahovic dan Milik dua-duanya sama-sama apa ya, kayak pengen, ya wajar Arkadiusz Milik pengen menunjukkan kepada fans Juve juga bahwa dia pembelian baru dan bisa langsung berkembang dan bisa menunjukkan performa yang baik. Tapi gue nggak melihat ada sebuah sistem berjalan di Juve semalam. Oke, nggak ada sesuatu sistem berjalan. Tapi gue nggak setuju sama yang bikin tulisan tadi tuh ya. Siapa tulisannya mana tadi? Lawan PSG Juventus masih gitu-gitu aja. Memang Juventus ya segitu. Levelnya nggak bisa naik lagi pasti. Bukan, maksud gua itu setuju yang pertama, nggak setuju. Yang kedua juga emang 2-1 sebuah kekalahan yang memalukan main di kandang lawan. Main di PSG kan? Iya, lawan PSG. Menurut gua nggak juga. Lo kalau lihat dari Champions League dari tahun jebot sampai sekarang, cuman tim tertentu yang bisa mainin gaya permainan dia seperti di kandang. Gitu loh. Jadi ketika dia bermain tandang, memang entah kenapa tuh Champions League, apalagi dengan skema dulu yang selisih gol, memang lu tidak bisa menunjukkan gaya lu yang sebenarnya ketika lu lagi tandang, karena selalu seakan-akan yang superior tuh tim yang kandang gitu loh. Dan ketika ada satu gol mereka bisa lakukan penyelamatan Donnarumma membuat itu tidak bisa seri segala macam. Gue dari sisi yang oportunis ya, yang bukan memperhatikan secara 90 menit gue begadang untuk nonton, tetapi bagi gue itu hal yang bisa diterima dengan Juventus yang memang segitu gitu. Jadi bukan masih gitu-gitu aja. Kalau masih gitu-gitu aja kan berarti yang nulis ini berharap Juve itu kan ada di level lagi yang berbeda. Ya. Lah, ya memang Juventus segitu gitu loh. Dan dengan Juventus segitu ngelawan PSG yang tiga pemain depannya ya kita tahu dan lain sebagainya, ya apalagi yang lo harapkan gitu loh. Lo berharap Juve menang tadi malam. Lo berharap Juve bisa menang tadi malam? Enggak kan gitu. Jadi secara realistis susah sih bakal menang ya. nah betul, jadi bagi gue 2-1 nggak kalah-kalah amat. Oke, nggak kalah-kalah amat ya. Lah iya dong. Nggak malu-malu amat. Nggak malu-malu Iya dong. amat Kan ya. toh nanti dia kan ini tidak dihitung kan mencetak gol sekarang. Nggak. Selisih gol. Nggak dihitung lagi kan kayak apa Away tuh? goal. Away goal. Away goal. Oh ya, away goal nggak. Enggak kan? Tapi kan ntar di Juve kita nggak tahu. Berarti di Seperti Juve apa? menang Juve gitu. Iya bisa saja Ya. menurut gua bisa saja seperti itu. Nggak bukan berarti nggak bisa dilewatin kok kemarin PSG pemain-pemain belakangnya. Oke. Dengan 3 petarung yang lu bilang tadi di tengah, ya apalagi di otaknya Allegri dengan kapasitasnya cuma segitu doang untuk bisa untuk bisa masang pemain yang buat nentiin 3 pemain yang kayak Neymar, Mbappe sama Messi, ya harus pemain petarung lah yang bisa bikin mereka frustasi. Berarti memang bukan salah Allegri-nya dong, karena kemarin Juve juga beberapa kali mencetak peluang tapi nggak bisa mengkonversinya jadi gol. Nah ini lagi-lagi kita lihat bukan salah Allegri-nya. Enggak, gua sebelum Mas Aryo jawab, jangan kita selalu berpikir bahwa sepak bola yang kalah menang ada yang salah. Enggak Nah, juga. berarti Ya kan? Nggak melulu ada yang salah. Ya memang it's a game. Selalu akan ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Sama-sama benar bisa Sama-sama aja. benar bisa, tapi lu yang menang. Nggak mesti selalu ini siapa yang salah. Inilah otak yang harus dirubah dari pemikiran kita semua. Lu udah lakukan yang terbaik, tapi lu kalah. Emang lu salah? Belum tentu. oke. Jadi ketika lu bilang, ini salah siapa? Gua nggak bisa menangkap itu dalam jawaban gua, karena belum tentu salah. Emang mesti salah. Bener nggak? Apa yang harus diperbaiki mungkin benar dong. Oke, kalau itu gitu. Ya. Tapi belum tentu Allegri ada salahnya juga. Oke. Kalau misalnya kita tuker pelatihnya si PSG siapa sih? Galtier. Dia coba taruh di Juve. Tuker aja pastinya. Nggak bisa kayak gitu dong pasti. Iya, Tiba-tiba enggak. dituker-tukerin. Kenapa arah pembicaraan lu mencari siapa yang salah gitu loh? Enggak, ini bukan lihat siapa yang salah, tapi kita lihat ini adalah bagaimana Allegri sudah berusaha nih dengan kualitas permainan Enggak, tapi kan seperti tadi ini. pertanyaan lu ke Mas Aryo, ini berarti siapa yang salah nih? Allegri kan gitu loh. Ya, oke. Kenapa redaksi dan narasi kita misalnya apa yang harus diperbaiki?
Kenapa mesti ini siapa yang salah nih? Karena kalau kita cari selalu siapa yang salah, inilah yang membuat pemecatan itu terjadi di mana-mana. Karena mencari siapa yang salah. Kalau gue mencari siapa yang salah, Mardel nge-host salah, gue pecat dari dulu. Si ini salah, gue pecat dari dulu, kan nggak mesti begitu. Jadi harus ada pihak bertanggung jawab gitu ya. Iya, nggak mesti ujungnya tuh salah dan benar. Kan? Nggak mesti itu ujungnya. Dan pers Italia juga ngasih kredit juga sih ke Allegri. Nah, ini. Maksudnya kan dia tuh beberapa pemain yang akhirnya dicoba lagi di Siglio kan udah lama nggak dimainin, ternyata masih bisa memberikan impact gitu. Artinya kan pemilihan pemain di awal yang tidak bisa memberikan hasil optimal di Serie A juga, akhirnya dia bisa memperbaiki kan. Dia bisa ke depannya, oh berarti ada pemain mana yang bisa gue pakai dari awal, mana pemain yang gue harus ganti langsung di awal babak kedua. Dia udah bisa melihat pemain-pemain itu. Jadi menurut gue kekalahan ini lebih menjadi pelajaran bagi Juve untuk bisa ngelihat, terutama bagi Allegri ya, untuk Nah, bisa perbaikan. tim. Apa tadi? Pelajaran. Itu dong narasinya. Kenapa mesti salah gitu? Ya, tapi kan perbaikan dan pelajaran itu kan karena ada satu hal dulu, dong Bang CEO. Ada salahnya kan. Dari salah itu bisa belajar dan ngambil pengalaman. Gini, daripada kita muter-muter di situ jadi nggak membangun juga. Maksudnya gini, ya bener tadi kata Bang Valen. Intinya gini, Juve sendiri kondisi timnya lagi nggak ideal. Banyak pemain yang juga cedera gitu Ya, kan. salah satunya Di Maria ya. Ya gitu. Dan juga permainan Juve dengan ada Di Maria dan tanpa Di Maria kita lihat bahwa berbeda gitu. Dan banyak juga fans Juve yang tidak senang dengan Allegri juga gitu, dengan bahwa tim ini harusnya bisa bermain lebih atraktif dengan materi pemain yang ada, karena materi pemain yang ada sekarang baik senior maupun yang mudanya, Miretti di tengah luar biasa bagus gitu. Rabiot semalam juga mengejutkan, bermain bagus juga. Tapi yakin bagus kemarin Mas Aldi. Loh ya, untuk bisa sampai nahan seorang Neymar, Messi, Mbappe segitu harusnya kan bisa lebih juga. Tapi at least lini tengah Juve bisa sempat sedikit menguasai dong. At least kita harus memberikan respect juga dan memberikan heads off juga buat Juve gitu. Tapi At least- pertarungan lini tengah kan kemarin PSG tuh berjelas-jelas menguasai loh. Nggak juga. Berarti Nggak ada. Juventus Nggak, bentar. Ukuran lo apa menguasai? ya menguasai possession, mereka di menang. babak kedua Midfield enggak. battle mereka menang. Iya, di babak pertama ya aku bilang Ya, ya. babak pertama Jadi, iya, kalau babak walaupun di pertama babak kedua Juve comeback, tapi gelandangnya pun nggak ada yang perform dengan baik kan. Terus? Kecuali kalau misalnya kita cuma hitung golnya Weston McKennie, apa itu salah satu Oh ya enggak. Betul, emang cuma istilahnya menghadapi PSG yang emang musim ini fokusnya ke Liga Champions, Juve seperti itu, bener kata Mas Haryo, udah bagus. Pemain-pemain tersebut bukan lagi underperform, udah oke. Cuman Juve kapabilitasnya udah bagus segini gitu loh. Cuman balik lagi seperti gue bilang di awal, levelnya emang beda gitu loh. Juve sekarang ini segini udah maksimal gitu loh. Bahwa lini tengah mereka sudah sangat amat bagus, enggak sangat bagus ya, udah oke lah. Udah bisa bersaing dengan kondisi lini tengah Juve PSG dengan pemain baru kayak Vitinha gitu, dan luar biasa bagus juga pemain yang tadinya main di PSG sekarang di Juve, siapa tuh lini tengah nomor 8 Paredes. Paredes. Itu juga Iya kan, Juve perubahannya kan juga cukup signifikan. Gitu Signifikan. kan. Di belakang ada back baru Bremer, Iya, Bremer. di tengah juga baru masuk Paredes, masuk Di Maria. Rabiot di tuh dulu juga PSG. ya. Rabiot. Iya, Rabiot PSG ya, banyak mantan-mantan yang Vlahovic ngikutin. juga. Bremer di nggak musim Bremer pertama, juga musim nggak jiper penuh ketemu pertamanya. Ramos. Ya. Nggak takut gitu head to head untuk protes kartu kuning, berani gitu. At least Juve sudah menunjukkan bahwa kita fight gitu loh. Cuman ya, somehow itu belum cukup gitu. Jadi emang beda level aja gitu. Berarti kesimpulannya Juve itu dengan kualitas seperti ini lolos dari grup aja tuh udah bagus dong berarti. Ya emang pasti lolos dari grup, pasti. Udah pasti lolos dari grup, yakin. Ya, Tapi sekarang saingannya Maccabi Haifa. ya. Satu lagi apa Salzburg atau apa mana itu satu lagi? Ya udah pasti dua itulah. Tapi dengan dua tim kecil, maksudnya sorry ya, tim yang semenjana ya, kalau dibandingkan Ya, dengan Juve iya. dan PSG, mereka kan bisa aja punya motivasi lebih dan untuk mengejutkan. Kita tahu bahwa Oh itu di atas kertas. Iya, Itu dan- semua tim begitu. ya Cuma sama, kita juga sama Juve bisa menang di grup ini, bisa lolos di grup ini kan juga masih di atas kertas. Pasti. Ya kan gimana? gue kalau bilang Sarah? pasti. Pasti juga menurut gue. Pasti lolos. Pasti lolos. Yakin pasti Yakin. lolos nih. Lolos. Lo nggak yakin? Lo nggak yakin? Enggak, sekarang gini, ini kan Champions League. Iya. Banyak dark horse, banyak tim-tim kecil yang nggak dari grup H. Iya, nggak dari grup A. Iya, tapi Iya betul. Tapi Kan bisa lagi bahasnya di Seberapa- sama PSG kan. Itu dari grup H. Seberapa Iya. besar sih peluang Dark Horse itu bisa lolos kalau kita bicara 8 grup gitu ya? Berapa banyak sih yang lolos? Dark Horse kan pasti 1-2 maksimal. Gitu. Iya, 1 atau 2 maksimal, oke. Nggak apa? Nggak dari grup, nggak banyak gitu ya selalu. Apa, Oke, Maccabi mereka Haifa selalu mereka apa? ngasih kejutan mungkin satu pertandingan Lupa lagi dalam semalam. dalam 6 pertandingan itu gitu. Mereka cuma di satu pertandingan. Ya kayak kemarin Dinamo lawan Chelsea. Tapi apakah Itu udah hitam. Apakah Dinamo akan lolos? Enggak juga. Ada Benfica tapi. Iya, Benfica yang siap, kita tahu kualitas pemainnya, ini bisa dibilang nggak jauh-jauh dari Juve loh.
Iya kan? Serius lu ngomong Benfica nggak gitu jauh sama Juve? Lah sekarang kalau bilang kalau misalnya kualitas Juve itu segitu aja, Iya. artinya masih di bawah PSG kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Berarti Benfica sama Juventus ini yang 11-12 dong squadnya. Ada David Neres, ya, ada Julian Draxler. Ini pemain-pemainnya pengalaman di Eropanya udah banyak. Kan Benfica sama Juve juga beda level. Iya, gue tahu beda level. Tapi kualitasnya 11-12 sama pemainnya seperti kalau misalnya on Benfica's day ya. No. Dan Juve lagi nggak perform gitu. Vlahovic misalkan lagi Yang ada lolos. perform. Sekarang Juve rely on siapa? Kalau misalnya Taruhan Vlahovic aja nggak deh, bisa kita cetak taruhan aja gol. kalau kata kunci. Itu enak. Ya, udah Langsung. gini aja. Kata gue PSG Juve, kata lu siapa? Benar. Kenapa? Kata gue PSG Karena gini, Juve. kalau kata lu dalam apa? dalam ilmu perdebatan itu tetap nada itu setengah, Iya. tapi argumennya dikuatin. Iya, Jangan oke. kelihatan ngegas. marah gitu. Jangan, Iya, jangan. Udah, jangan. soalnya Benfica bagus, cuman secara level sama Juve pun beda gitu loh. Oke. To be fair. Oke, paham. Oke, kita lihat aja Juve tim ya. Kita menurut lo nggak lolos ya ke Juve nggak ya? Ya lolos sih udah. Tapi gua ada PSG satu, gua- kalau gua ada satu note yang tadi dari Aldi mengenai Bang? orang yang berharap melihat penampilan tuh atraktif. Iya. Tadi gua nggak tahu ke Juve apa ke Ke Celtic. ke Tadi kita di belakang. enggak Oh, itu Juve, tadi Juve, bilang. Juve. Juve ya. Gua dari sisi fans terhadap klub idola gua, Juventus nih. gue berharap nggak klub Liverpool. idola Oh, gue Liverpool. apapun, Oke, gue sorry. berharap tim gue menang. Gue That's nggak it. peduli dia atraktif How apa di- enggak. ya. Tapi gue sebagai penonton bola yang nonton sampai Netral. tengah malam untuk nonton pertandingan, gue berharap pertandingan itu atraktif. Oke. Tapi tim yang lo bela menang, ya kan? Lebih Iya. menang kan? Nah, makanya tadi gue Ya, bilang ya ini kali, Mas. betul. Enggak, Makanya POV-nya Aldi tadi juga gue mau pertanyakan yang berharap Juventus atau sekarang lebih dia mainnya atraktif, kan atraktif. tadi lo bilang. Ini POV-nya siapa? Netral Karena atau bagi fans? gue nggak cocok sama Justin itu dalam hal itu. Bagi gue Ya, sama Liverpool gua juga. mau ugly win apapun itu tim gue, daripada main atraktif tapi dia nggak menang, mendingan gue berharap dia main jelek tapi dia menang. Kalau buat gue sih nggak ada tuh istilah. Tapi buat penonton, gue nonton kayak Win is kemarin. win. Iya, gue nonton kayak kemarin. Ya gue berharap nih harus seru nih, karena kalau nggak gue ngapain, gue begadang, apa nggak seru gitu. Iya, Nah, iya. Berarti menang prioritas daripada main atraktif nih Bang Seo ya. Gue sih ya. Ya kalau enggak Chelsea nggak dipecat lah tuh kalau nggak Gue sih menang. ya. itu. Kan. Nah, kemarin Juve udah nggak atraktif, kalah pula. Pelatih. Bentar cuy, ukuran lu nggak atraktif apa? Mereka memberikan banyak peluang. Kan lu sendiri yang bilang tadi peluangnya banyak Juve. Sekarang lu bilang nggak atraktif. Ya, Gimana iya. jadinya? Lah, Gue jadi bisa bingung. Pelatih yang dipecat itu semua karena hasil. Iya, Kan kalau gitu. kalau lo nggak perform di hasilnya, Lu bilang peluangnya banyak tapi nggak. pelatih yang Valverde, Peluang banyak bukan berarti main Valverde bagus ya. dipecat Barcelona, udah menjuarai La Liga berturut-turut. Ya, oke, ya. Yang ketiga juga lagi peringkat pertama dipecatnya kenapa? Karena kalah Super Cup lawan si Valencia. Nggak usah pelatih besar. Scott Parker dipecat kenapa? Kalah di sini karena kalah gitu. Ya udah. Karena hasil lu nggak deliver hasil gitu. Iya. Mau lo mau mainnya bagus, lu mainnya kayak apa? Kalau tim yang udah tim gede, ya lu menang, lebih ke menangnya gitu dibanding lu main bagus. Ya udahlah, oke lah. Itu Kita apa? lanjut ke Jebretim ya, menurut Jebretim Iyalah, gimana Jebretim? Coba kalian komen-komen. Komen-komen Nah, nih. kalau ambisi besar ini biasa harus diimbangi dengan kemampuannya juga harus besar. Iya. Iya kan Bang? Harusnya besar-besar Ya dong. sama apa, nafsu itu juga harus besar. Iya. Aduh, masa nafsu Nafsu mereka menang. iya, power. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Lu maksudnya. besar. Iya kan, real power. Hasratnya gitu. Benar. Passionnya Passion, gitu. sama kayak City Ya, dan ya, Madrid. ya. Liverpool lagi yuk. Ya. Sama kayak City dan Madrid. Kita bahas tapi setelah yang mau lewat satu ini. siap. Kunci raja lah. Kunci raja. Benar. Kalau lagi pakai rok itu lah baru mawar. Oh, Kita harus bisa membedakan gitu. jadi beda ya? Sikonnya kayak gitu. Kalau sekarang kayak gini diledekin dia nonjok. Oh, Sekarang kejepit. Iya kan? ya Bedanya di situ. Kan gue sempet nanya juga kan ke si Mama, Mah banyak yang nanya nih kapan nih Agri mulai latihan tuh dari kapan sih? Kamu tuh dari kecil, dari dalam perut malah. Jadi emang pas ngandung 7 bulan, nyokap gue masih ikut pertandingan untuk tarkam juga, untuk Ya kita baru pertama kalinya itu pakai rok. Sabun malu banget Bang Valendia. Karena apa? Nah kita cowok suruh pakai rok bagaimana ya kan? Tadinya saya mau pakai rok SMP atau SMA. ya turun pokoknya gue, karena kebanyakan gaya doang istilahnya. karena Sinyo mentingin poin. Nah, gue mentingin Lu gaya. mentingin gaya. Dari dulu emang udah kalau lagi latihan gitu, Pantesan Sinyo nggak gimana. bisa gaya. Karena dia lebih mentingin poin. Oke, enggak gue kasih, menang Iya, dulu. kalau dia menang baru. Nah, menang dulu lawan gue, baru gue kasih. Ya bagaimanapun juga kemarin udah bukti otentik itu kan. Yang menang siapa? Pertandingan antara masalah power apa semua terus terang. Ampun Kri. Oke, menghadapi kuncir mawar. Gua di bulu tangkis nggak ada siapapun, coba bisa. Kalau begitu kalian bisa. Udah. Jangan dipisahin, jangan dipisahin dong. Biarin aja nih urusan ini. udah. Ini urusan pribadi.
Itu dia Jebret Talks bersama Agripina dan juga Mawar Kuncir. Pokoknya saksikan hanya di Jebret Media TV. Pertanyaan gue kenapa namanya Mawar Kuncir ya? Iya. Bahasa Inggrisnya berarti Rose Ponytail. Terus Punita. Iyain aja deh Nes ya. Iyain aja biar cepat. Kalau Nesa yang ngomong gue iyain aja deh. Tapi itu serunya mereka ditunggu-tunggu sama badminton loversnya badminton karena mereka berdua YouTuber badminton yang top dan mereka akan kita pertandingkan di PB Ina Fun Badminton Turnamen 17-18 September yang akan kita saksikan dan akan kita Ada legend-legend, pertandingkan bersama legend-legend bersama Oke. dengan atlet-atlet ex Platnas dan juga selebriti-selebriti Gue semua. mantap, ditonton ya Jebret Tim ya abis ini. Nah tadi kan Nesa nih abis ngomong nih, ada kualitas, ada mentalitas yang besar nih, nafsu ambisi yang besar nih. Ya, City dan Madrid kemarin membuktikan kalau mereka punya ambisi, kecuali Milan punya ambisi tapi nggak punya kualitas kayak Nesa. Wah, Ntar siap-siap aku nggak diserang di- lu. nggak dikasih Siap-siap topiknya diserang lagi. lu. Wah kemarin lawan Zagreb aja seri, punya motor doang kan nggak bisa. Nah, Salzburg. Oh sorry, Salzburg ya sorry. Nah, kemarin nih kita buktikan terbukti lagi nih City sama Madrid. Kita bahas dulu City nih, yang punya Erling Haaland, Ya. 20 pertandingan di Champions League, 25 gol, 3 tim berbeda. Ya. Ini kayaknya tim yang punya Haaland tuh, Haaland di depan jaminan gol ya, iya nggak sih? Siapa dulu? Oke, Bas Haro boleh duluan. Gue lagi. Oke. Cie. Oke, gue nantangin berantem ya jadinya ya. Oke, iya ada gimana? Kan dari awal datang gue sama Justin bahkan berani taruhan dia bakal cetak 20 Justin bilang 20, gue bilang Jangan dia banyak hokinya 25, kalah gue bilang 25 gol bahkan. Serem. Ini baru awal banget dia udah cetak begitu banyak gol gitu kan. Emang ini jaminan mutu untuk bisa ngegolin karena memang packagingnya lengkap lah ya. Kita udah selalu bicarakan badan tinggi, duel selalu menang, positioning yang paling tepat dari Haaland menurut gua gitu. Ketika temen lo ngoper dia udah tahu bakal nyamber tuh si Haaland bakal nyamber dan temennya tahu udah gua kasih bola di situ pasti akan ada nongol Haaland. Dan kebukti di setiap pertandingan Haaland bisa melakukan itu dan kalau gua ngelihat dari City kemarin dari susunan pemainnya beberapa perubahan Foden ditaruh agak ke tengah, lalu di Bernardo Silva-nya yang di kanan. Artinya kan ini lu mau nurunin siapa aja, kualitas lu nggak berubah City ya, selalu jaminan 3 poin dan gue rasa salah satu tim yang paling siap ya di atas kertas untuk bisa melaju jauh di Liga Champions ya tetap City. Dan ini dia buktiin dengan apalagi dengan Haaland ya. Di musim kemarin selalu bermain dengan false nine bisa dibilang ya nggak ada striker yang murni. Sekarang dia puzzle terakhirnya sudah ditemuin, makin susah buat lawan untuk bisa handle dia. Haaland sama dengan jawaban City untuk Champions League. Lu setuju dengan ini? Justru itu argumen gua dan itu apanya udah berkali-kali bahkan dari musim lalu saat dia baru di deal pun gua udah bilang bahwa dia didatangkan bukan untuk liga. Karena kalau untuk City bikin gol di liga udah bukan masalah lagi, mereka nggak butuh. Nggak punya striker aja bisa Nggak golin. punya striker aja salah satu yang terbanyak bikin golnya gitu loh. Beda sama Liverpool isinya kumpulan striker gitu. Jadi bikin gol banyak pun ya wajar. Tapi kan City sendiri bukan terdiri dari kumpulan striker, tapi mereka bikin gol itu bukan satu isu. Tapi didatangkannya Haaland ini emang untuk Liga Champion gitu. Tadi bahwa 25 gol dalam 20 pertandingan tadi. Ya, dengan 3 tim berbeda. Itu gua nggak pakai data tersebut karena ya 3 tim ini kan punya gaya permainan yang beda juga gitu. Dan di 2 tim tersebutnya apa yang udah diraih gitu kan, nggak ada hasil-hasil yang luar biasa maksimal. Tapi ujung netnya itu di City sekarang di sini bahwa kebutuhan dan argumen gue adalah bahwa City harus adaptasi dengan gaya permainannya Haaland pun demikian. Lihat di 2 game awal berapa touch-nya Haaland? Sedikit. Ya. Haaland nampak seperti terisolasi di City ini. Nggak menemukan gaya permainan yang cocok dan sesuai. Tapi lihat di 3 game terakhir. Sangat amat involve, sangat amat terlibat dalam permainan. Dia mundur ke belakang, memanfaatkan umpan terupas-terupas dari luar biasa dari tengah juga. Dan semalam juga umpan dari De Bruyne kayak tiba-tiba ada sendiri di tengah di depan gawang. Bukan backnya si Sevilla yang jelek ya, tapi emang bener-bener kayak lepas aja gitu, licin aja gitu. Dan kalau soal kualitas, Haaland ini emang udah proven gitu ya. Dan balik lagi bahwa kayak tadi, Sevilla sama City sendiri emang udah beda level gitu. Jadi gaya permainannya pun, gaya bertahannya pun, dan Sevillanya pun aneh banget. Memulai dengan Alex Telles di depan. Ya. Kebobolan, Alex Telles mundur ke belakang, pakai 5 back. Dikira kalau lagi ketinggalan terus jadi mainin full bertahan, dikira bakal nyamain. Enggak. Jadi Sevillanya pun semalam aneh banget dan itu dimanfaatkan oleh Pep Guardiola. Emang nggak ada pilihan sih buat Lopetegui karena memang pemain-pemainnya banyak yang cedera di lini belakang. Ya, Tentunya
khususnya di lini belakang, udah nggak ada Konde juga cabut. Ditinggal banyak pemain. Salah satu pilar terbaiknya di lini belakang. Jesus Navas masih main sebagai bek kanan, bayangin gitu kan. Jesus Masuk- napasnya udah yang nggak walaupun muda lagi. musim kemarin banyak main juga di bek kanan, cuman Dia pernah kan di City ya? Iya, pernah di situ. Jadi mungkin dia memori reunian. Banyak reuni hari ini. iya, jadi emang secara tim memang udah lagi pincang Sevilla. Kita lihat di musim ini di La Liga juga susah banget untuk meraih kemenangan, kalah mulu gitu kan. Artinya walaupun kemarin dia bisa masuk Liga Champion, tapi di musim ini dua tim yang sangat berbeda gitu. Tim yang secara kualitas udah makin turun. Timpang. Terutama lawan City, pemilihan pemainnya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ini tim terbaik yang dia bisa turunin, dan memang kebukti kualitasnya. City memang jauh gitu, main Ramon Sanchez Pizjuan lo bisa menang 4-0 tuh gila menurut gua gitu. Nggak pernah gampang main di situ, tapi City buktiin dia bisa menang dengan 4 gol. Emang quality wise jauh emang. Oke. Timpang secara materi. Tapi paling tidak kita bisa happy bahwa udah kita akan mulai eranya Haaland sama Mbappe gitu loh, di luar dua karakter di luar lapangan yang berbeda ini makin bikin seru lagi. Sekarang kan Iya, berarti kan eranya regenerasi sama Messi Ronaldo. benar. selesai. Maksud gua sekarang yang jadi bad cop-nya kan si Mbappe dengan banyak Egois lah, banyak apalah. diberitakannya seperti itu. Sementara Haaland masih kalem-kalem aja kan, cuman kelihatan sangar gitu. Jadi gua rasa ini dua penokohan villain sama hero yang harus dijaga terus dengan branding mereka juga supaya akhirnya dua-duanya nih bisa jadi the next Messi sama Ronaldo, Pele sama Maradona yang akan diomongin kurang lebih 10 tahunan ke depan lah ya. Walaupun Umur mereka Pele masih Maradona beda zaman. beda, juga. tapi kan akhirnya harus pada akhirnya, harus iya. di-compare. Jadi kita harus menyambut itu dengan senang karena akan jadi konten. Dengan tangan terbuka juga. Gue ngomong sama Greg sama Gustavo Cena kemarin, mantan pemain di Liga Indonesia juga, mereka juga tidak bisa untuk bilang Haaland bisa seperti ini kalau tanpa sosoknya Kevin De Bruyne. Oke. Jadi juga sosok The yang whole tim sih nyokong dia. makanya jadi apalagi dia di seorang environment yang tepat. betul untuk gitu, bisa semakin termasuk merosot. juga sama Pep-nya kan. Tapi maksud gua tipikal visioner seperti Kevin De Bruyne itu kan memang tinggal nunggu orang yang ngerti bola-bolanya dia. Iya. Sementara Haaland kayaknya bola asal dia tahu kemana tuh instingnya dapet, finishingnya tajam, geradakannya dapet, tapi lincahnya juga dapet. Nah ini yang jarang kan, yang jarang dimiliki dan jangkungnya Paket lengkap. headingnya juga dapet gitu. Jadi emang apa ya? Ini langka nih manusia ini nih, asal konsisten aja sama nggak ketemu dengan back-back yang bisa ngancurin karir ya. Nah itu Negaranya aja salah dia. itu aja dia. Nordic Norway itu aja Dia yang Norwegia salah ya. Iya. Norwegia ya. Norwegia tuh Viking juga. Iya. Viking. Oh, jadi maksud gue ya pasti mentalitas sama ininya kuat lah gitu. Tinggal nanti itu dijagain aja tuh cedera dan dia punya kemudian sejarah cedera yang ngadepin panjang. pemain belakang yang Iya. emang Vierkowood dan Iya. aduh nggak tahu lah ya sekarang Vierkowood. Wah, pemain APP ya, tukang jagal ini. Tukang jagal. Apakah dia juga bisa lolos dari yang begitu-begituan yang sudah terbukti? Messi sama Ronaldo kan lolos gitu kan ya, tinggal kita lihat aja. Tapi untuk sementara ini nggak ada kata lain buat dia selain gila sih. Tapi kan konsistensi ini yang kita perlu tunggu. Ya kalau secara permainan City udah nggak perlu diraguin lagi ya dengan Haaland yang lagi inform. Mungkin kita lihat nih, bakal kita lihat City ini bakal bagus lagi nggak ke depannya atau bakal sial lagi ya ketemu tim-tim yang besar kemarin lawan Madrid. Nah oke, tadi udah ngomong Madrid Kan nih, nggak sekarang- selalu tim gede loh yang jegal dia. Iya kan kemarin tapi kan Dia sama kemarin Monaco nggak lolos juga waktu itu. Iya. Nggak, lawan Liverpool waktu Liverpool belum Siapa? bagus. City City kalahnya City sama kan Monaco. kalahnya sama Dan Monaco. ketika Guardiola ditanya, lu mendingan kemarin kalah sama Chelsea tapi sampai sekarang lu nggak dipecat atau mendingan menang sama Chelsea tapi lu dipecat? Soalnya yang menangnya sama City-nya malah dipecat kan? Iya. Si Tuchelnya malah dipecat. Guardiolanya masih dikasih kesempatan terus. Arteta masih dikasih kesempatan terus. Balik lagi ke yang awal. Ya lu juga kalau mau milih klub lu lihat culture-nya juga. Kalau culture-nya suka-suka mecat mah ya lu pun harus siap ini. Kan paling ntar abis itu kompensasinya berapa kan ya? Kan dia Iya, pasti pasti ada. gede ada kan? kompensasi gede. Oke, nah tadi udah bahas City, sekarang kita bahas nih pertandingan selanjutnya adalah Real Madrid yang lagi-lagi menang 3-0. Nah ini kita udah tahu lah kualitas Madrid seperti apa. Lawannya Celtic ini ya kita tahu Maksud lu kualitasnya bagus atau jelek nih? bagus dong, Real Madrid dong. Masa Real Madrid berjalan jelek ya, itu terlalu naif lah ngomong gitu. Lawannya Celtic ini ya menang dengan mudah 3-0. Ya, ini skor mencolok, Soalnya di Madrid situ nggak perlu main bagus.
Nggak perlu main bagus. Mainnya kan nggak perlu bagus, ya Tapi kan? kualitasnya Squadnya coba. bagus, kan Oke. beda. Main bagus sama kualitas bagus, Bang Haryo. Ya Yes. gimana deh, seperti pertanyaan tadi deh. Ya Madrid tetap Madrid. Gue bilang ini tim yang dibuild untuk Liga Champions. Kan selalu bilang kan, ini tim ini dibuild untuk Liga Champions. Musim kemarin ya kalau gue taruhan sama Justin gue menang gitu kan. Justin taruhan pas Liverpool lawan Madrid. lawan Madrid gue bilang menang Madrid itu. Dan yang mereka selalu terutama Ancelotti ya. Nah, pelatih kayak gini yang gue bilang, lo pelatih yang bisa ngangkat pemain lo nggak usah neko-neko mainnya, yang penting ketika counter lo ngegolin, ketika ada peluang lo bisa cetak gol, lo cetak gol, cukup itu. Lo diharapkan menang lawan Celtic ya lo menang. Itulah tim yang sudah terbangun dengan culture yang seperti itu gitu. Buat yang paling penting buat Madrid adalah menang dan juga trofi. Jadi dia masih on the track selalu di tiap musimnya. Oke, nah itu tadi di Madrid seperti itu ya, dengan kualitas seperti itu. Nah, lu setuju nggak dengan pernyataannya Gini. Mas Haryo tadi? Celtic, gue pengen memberikan heads off yang tinggi untuk pertandingan semalam karena benar-benar memberikan determinasi yang luar biasa bagus. Terutama Tapi di 20 babak menit satu pertama. doang kan. Iya, tapi bisa bermain seperti itu Iya, menghadapi iya. Madrid di Liga Champion, Iya. wilayahnya Madrid itu Celtic gitu ya. Gua bener-bener wah, bagus Celtic mainnya. Tapi dalam kondisi under pressure, Madrid bisa bermain tenang. Madrid bisa bertahan dengan tenang juga. Heads off juga buat kipernya Courtois. Dan saat mereka harus melakukan serangan balik, mereka bisa. Dan semalam itu, gua melihat at least, mungkin Mas Haryo bisa punya pandangan lain, ada 3 perubahan taktik. Gitu. Jadi kalau kita pengen bahas Ancelotti miskin taktik, ini gua mau bahas. At least ada perubahan 3 kali. Di mana saat Carvajal menjadi sayap kanan, Carvajal menjadi midfielder, dan Carvajal jadi bek kanan. Jadi saat bertahan dan menyerang dan saat menguasai jalannya laga, ada sedikit ada perubahan gitu. Dan ada Benzema, dan tanpa ada Benzema, ada perubahan juga. Saat ada Benzema menjadi seorang goal getter di tengah, di dalam luar kotak penalti. Saat nggak ada Benzema gara-gara dia cedera, ada 5-6 pemain numpuk di dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Artinya apa? Perubahan taktik itu ada. Dan kalau ditanya, bisa apa Madrid tanpa Benzema? Tada! Bisa menang gede gitu loh. Oke. Dan jadi perubahan taktik ada, miskin taktik enggak. Madrid tanpa Benzema, ya kita lihat seperti apa semalam. Oke, lawannya cuma Celtic. Tapi Celtic seperti apa gitu kan? Celtic yang luar biasa bagus kita lihat semalam babak pertama. Dalam tekanan juga Madrid oke lumayan bagus. Dan gimana lini tengahnya sepeninggal Casemiro? Itu kan juga harus dibahas juga kan. Tchouaméni bermain tenang semalam, menjadi jangkar, Di setiap pertandingan musim ini selalu dimainin dan selalu tenang. Exactly, dan bermain bersama Modric dan juga Kroos, dia nggak yang nampak minder, nggak nampak demam panggung. Liga Champions ini panggungnya luar biasa jahat gitu loh. Saat lu main jelek dikit, ya lu pressure-nya luar biasa buruk, luar biasa tinggi. Tapi Tchouaméni semalam bermain tenang, menjadi seorang pembagi bola yang bagus, memotong jalurnya bola. Ya buat gue semalam Madrid luar biasa bagus dan emang benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai ya juara Eropa, juara terbanyak. Dan lagi-lagi yang seperti gue bilang bahwa musim ini siapa yang paling kuat menurut gue? City sama Madrid. Karena emang menunjukkan performa yang luar biasa. Oke, nah semalam kita lihat ada comeback-nya Eden Hazard ya yang menggantikan Benzema yang lagi Iya. cedera. Nah, kita lihat ini Hazard ini dia berkontribusi dari 2 golnya Madrid yang dicetak Iya, ya. 1 gol. Nah, kita bakal lihat lagi nggak sih vintage Eden Hazard gimana dia membawa Chelsea? Vintage Eden Hazard seperti di Chelsea. Iya. Gue nggak melihat itu di musim ini. Cederanya belum fully recovered, berat badannya sangat amat di atas normal, overweight. Dan dia tidak dimainkan sebagai wider attacking midfielder, dia dimainkan sebagai penggantinya Benzema di dalam kotak penalti. Kalau kita pengen melihat dia seperti dia di Chelsea, itu butuh progres dan butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk dia memperbaiki diri dulu dan menunjukkan, dan dia juga butuh jam terbang yang menit bermain yang lumayan biasa banyak. Musim ini gue nggak melihat ke arah situ. Oke, Bang Saryo gimana? Setuju nggak Hazard nggak bakal bisa lagi balik ke vintage Hazard atau Kalau Gue dia bilang nggak bakal, musim ini belum. musim ini belum? kalau dia balik ke posisinya kan berarti kan dia akan main di posisinya Vinicius. Kalau memang dia main kayak di Chelsea ya, dia main di posisi itu. Gua rasa itu nggak mungkin. Ya. Selama Benzema nggak main, dia kebukti di tengah bisa menggantikan itu. Gua rasa untuk some period of time gitu dia bisa menjadi pemain penting gitu. Cuman bukan untuk long term dia akan dimainkan di setiap pertandingan. Gue belum melihat dia bisa involve sebesar itu bersama Madrid di musim ini. Karena depannya
Kalau masih ada Benzema, udah jelas pasti Vini yang di depan. Ya mungkin di kanan sesekali dia bisa gantiin di posisi kanan, bisa tukeran sama Vini juga di posisi kanan depan gitu. Kalau Benzema masih main gitu. Cuman kalau nggak ada Benzema, mungkin peluangnya lebih besar ketika dia dimainin sebagai false nine. Dan berapa kali dia dimainin juga di Chelsea kan sering juga dia sebagai false nine juga. Jadi gue rasa untuk dia kembali lagi gocek-gocek, nusuk-nusuk yang kayak main di Chelsea kayaknya enggak, cuman perannya cukup penting. Kalau kita lihat Modric kan juga enggak semobile kayak dulu lagi gitu. Cuman kan di setiap pertandingan dia selalu bisa ngeluarin daya magisnya. Hebatnya Ancelotti. Iya, Hebatnya dia bisa kapan pemain gue ini harus digas. Itu kan pelatih yang smart, pelatih yang genius, yang tuh seperti itu. Manager of the year. Iya. Lu kapan lu bisa ngegas pemain lu? Kapan lu bisa tahan deh, lu jangan itu. Kapan lu bisa lu rotasi? Bahkan Kroos saja kemarin mainnya gue rasa kalah sama cuma ini sama Kamavinga. Kemarin banyak banget salah pas yang dilakuin oleh Kroos itu, tapi itu kan nggak ngubah komposisi tim ketika pemain-pemain yang lain yang ada di sekitar lo, Kamavinga yang main, lalu cuma ini tetap main bagus dan Modric selalu bisa nunjukin level tertingginya. Gue rasa Madrid masih tim yang sangat sulit untuk dikalahin. Pak CEO, Hazard bisa bakal bagus lagi nggak nih kayak di Chelsea? Oh, dia pernah bagus ya? Wah, kalau nggak bagus kayaknya nggak bakal diambil Madrid sih. Ya sebiasa aja menurut gua. Gaya permainan dari zaman di mana Lille ya? Lille. Gue Lille waktu itu bawain Ligue 1 gue, jadi tahu gue perjalanannya Hazard gitu. Jadi pemain-pemain yang belok bisa berada di tim seperti Chelsea, jadi bagi gue wajar-wajar aja dan nggak pernah yang something spesial banget menurut gue. Paling kita lihat aja di Belgia pun waktu itu kan dia juga terbantu dengan generasi angkatannya yang memang Katanya generasi emas. bisa mensupport dia yang katanya generasi emas. Jadi kalau ditanya usianya juga sekarang udah lumayan 31 itu setiap pemain yang udah di atas 30 yang tadinya pemain goyang-goyang itu pasti akan berubah fungsinya. Minimal dia jadi pengumpan yang lebih flamboyan dari sisi permainan yang lebih efektif daripada dia harus gocak sana gocak sini karena dengan resiko juga dia sekarang cederaan, main gocek itu lebih gawat lagi di sikatnya segala macam, overweightnya dan lain sebagainya ya sulit. Tapi kalau bisa jadi pelapis yang anytime ready saat dibutuhkan buat Madrid sampai dia bisa seperti itu, mungkin kita perlu tanya Coach Justin lagi gitu loh tentang keberadaan seorang. Karena yang barusan disampaikan sama Mas Aryo sama Aldi pasti kan itu tidak disetujui sama Coach Justin. Mengenai kejeniusan, mengenai bukan pelatih yang nambah dimensi buat Don Carlo gitu kan. Rodrigo ada, Asensio sebetulnya masih ada, Lucas Vazquez masih ada, Valverde masih ada. Lu bisa ngeramu banyak banget pemain gitu, terutama ketika Benzema nggak main gitu. Lu bisa putar-putar pemain lu untuk bisa ngejaga pemain lo tetap stabil, kondisinya tetap fit sampai akhir musim. Dan yang gue bingung tuh dia bisa yang tadinya udah di Everton terus dipanggil lagi ke Madrid gitu. Ini orang juara champion. Maksud gue orang kan harusnya berarti kan harusnya dia udah yang emang udah eranya udah beres dong sampai cuma dapat Everton gitu. Beneran comeback. Kok bisa diambil lagi ke Madrid dan biasanya sejarah comeback tuh nggak yang begitu terus dia dapat emang karena gue bilang itu ngehe tuh loh. Ngehe boleh kan? Pelatih yang bisa deliver yang Ancelotti itu loh. Gue nggak ngerti dah tuh. Oke, itu udah Karena kan pasti Justin akan bilang kalau emang dia jenius, kenapa di Everton dia nggak berhasil? Kenapa? Lu wakilin dong, gue nanya nih. Ya squadnya Everton kayak apa sih? Maksudnya kayak gitu jadi perbandingan. Squadnya apa? Lumayan juga. Ya masa mau berharap banyak sama squad kayak gitu? Ya lumayan beda pasti sama Gue setuju sama lu, Coach. Dia nggak sejenius itu, Coach. Jenius. Masa kita bilang Gue sangat jenius Ancelotti. Dia nggak sejenius itu, Coach. Misalnya Pep disuruh ngelatih Everton, apa Everton bakal bagus? Belum tentu. Siapa Pep? We'll see. Di musim Yang jelas sih nggak makan mau. di musim pertama ya, lu jangan bicara long term 4 tahun ya bisa aja nanti kalau dia beli pemain. Itulah hebatnya Ancelotti, tantangan Tapi seperti apa dia juga ambil. itulah hebatnya Koci loh. Dia udah posting loh, karena dia yang dari dulu bilang Tuchel itu akan di-sacked. Tuchel itu akan digeser. Udah dibahas itu. Dan ternyata dia berhasil membuktikan Respect. langsung dia posting walaupun lagi sakit. Cepet sembuh, Koci. Get well soon, Roka Koci. Jadi teman-teman sparinganmu menunggumu dan gue tahu kalau lu nonton ini pasti lu nggak terima dengan omongan mereka tadi. Oke, itu udah Jebretim ya review pertandingan Madrid tadi. Kita lihat ini bakal penasaran nih, bakal lihat Madrid tanpa Benzema dengan Hazard bakal jauh lebih bagus lagi nggak sama kayak musim kemarin. Nah, tadi pertandingan udah, sekarang kita bahas nih
nih preview pertandingan salah satu big match Inter melawan Bayern Munchen. Lama Ya. juga DPI ini ya. Iya, memang gini. Soalnya ini dipengen apa dari iya, atas sebelum iya. belum Oh, mungkin saya tadi udah 3 program. Jadi lagi. Dirasa lama. Oke, dikit aja nih. Iya. Inter sama Bayern Munchen. Gimana Mas Aryo? Menurut lu preview pertandingan ini? Ya, Sorry bentar, kameranya yang mana? Kemana kamera? Nah, oke. Nah, Boleh. untuk yang biasanya main, denger ini. Benar mulu biasanya. Kasih tips juga boleh, Mas Aryo. dua tim yang lagi sebenarnya nggak bagus-bagus juga. Munchen juga nggak lagi bagus juga. Di 2 pertandingan terakhir dia seri kok 1-1. Iya. Gladbach dia seri 1-1. Kemarin di Union Berlin juga dia seri 1-1. Artinya kan lu bisa juga mengambil poin dari Munchen gitu. Nah, ya ini harusnya dipelajari oleh Inter. Kalau gue ngelihat kesamaan antara Gladbach sama Union Berlin, mereka betul-betul nggak ngasih kesempatan lini tengah Munchen untuk bisa berkreasi, terutama Kimmich di situ. Asupan bola ke Kimmich mulai digangguin dari back, digangguin sama striker, dia nggak bisa ngeluarin kreasinya di mana dia begitu suka dikasih ruang gampang. Itu kalau itu bisa dilakukan oleh Inter, ada kan buat Inter buat nahan seri Bayern Munchen. Bayern Munchen gitu. Dua timnya sama-sama nggak konsisten ya, Ya, Mas? dua-duanya nggak konsisten. Ya, oke, yang satu seri, yang satu juga masih struggling form juga di Serie A. Nah, lu cenderung kemana sih ini Mas Aldi? Gini, Simone Inzaghi ini dari beberapa pertandingan terakhir gue lihat adalah saat menghadapi tim besar, menghadapi big match, cenderung lebih cautious, lebih berhati-hati. Kayak waktu menghadapi Lazio. Berarti bermain aman nih? Bermain aman. Jadi maksudnya pemain menyerang mereka ditahan, dicadangkan, tapi mereka memasukkan pemain kayak Gilardini untuk mematikan Sergej Milinkovic-Savic yang pada akhirnya bikin assist juga pemain yang ditakuti itu. Ini buat gue semoga nanti malam dihindari sama Inzaghi gitu. Gue berharap bahwa Inter bermain lebih open, bermain lebih menyerang karena mereka punya kapabilitas untuk itu. Mereka punya daya serang yang juga lumayan bagus. Tapi yang Inter hadapi adalah Munchen gitu loh, dengan Sadio Mane-nya dan dengan dia sudah mencetak 26 gol dari 12 pemain. Artinya tidak ada satu pemain yang benar-benar jadi seorang goal getter gitu. Semua pemain bisa bikin gol. 12 pemain sudah bikin gol musim ini di Bayern. Artinya kedua juga midfield tengahnya bagus banget, walaupun bener kata Mas Aryo bisa mati. Cuman kalau lagi bagus gitu dan sistem jalan bagus juga gitu. Artinya dan di lini belakang juga Bayern sangat amat well balanced. Yang gue takutkan adalah Inter bermain hati-hati seperti Inzaghi di beberapa pertandingan terakhir menghadapi tim besar, akhirnya tidak bisa menunjukkan performa terbaik dari pemain-pemainnya gitu. Tapi menghadapi Inter, gue masih Bayern sih ya. Masih Bayern ya? Oke. Iya. Oke, Kenapa lu berharap udah tahu Bayern seperti itu, lu malah berharap Inter mainnya atraktif? Ya, kalaupun justru Inter bermain lebih bertahan, bermain lebih mundur gitu, bermain soal main aman, pasti yang akan dimanfaatkan adalah celah antara De Vrij sama juga itu Brozovic di tengah. Brozovic kan midfieldnya juga tuh. Center midfield. Iya, pasti dari tengah itu yang di mana penyerangan Bayern itu terjadi. Kayak Mas Harto bilang tadi, seorang Kimi umpan kepada Mane bisa umpan lagi kanan kirinya. Itu yang bahaya. Kalau lewat samping, Dumfries ini salah satu pemain terbaik Inter musim ini. Bagus banget bertahannya, bagus juga nyerangnya. Kalau ini tengahnya itu benar-benar dikuasai sama Bayern, selesai Inter. Itulah kenapa gue pengen Inter bermain lebih justru head to head, bisa bermain end to end sama Inter. Waktu lawan Milan dia termasuk atraktif nggak? Enggak, tapi Inter. efektif. Inter. Iya. Nah, yang begitu aja masih lolos juga. Gimana kalau dia mau mencoba? Inter Lebih atraktif. penyerangannya beda sama Bayern. Lah makanya. Makanya kalau sama sistemnya ya kita bahasnya sama. Karena kita dengan penyerangan yang beda, kita bahas obatnya yang beda gitu. Karena penyerangan Milan sama penyerangan Bayern beda. Karena pengalaman, levelnya juga beda. pengalaman gue main bola ya. Oke, pengalaman ulang nih. Kan walaupun nggak profesional. Ketika lo emang lawan lo jauh lebih atraktif, jauh lebih dinamis. Ibaratnya kita ngejar pantat nih. Nguber pantat kalau kata Ya, Peci ya. iya ngejar sama nguber sama kan. Lu kan nggak mesti literally apapun Yang penting debat, lu harus Yang sama. penting debat. Ya, Oke. oke. Bener nggak? Yang penting debat. Lu nguber lu ngejar pantat gitu. Nah, lu main dengan diri lu sendiri yang akhirnya banyak space juga di sana karena lu atraktif. Apakah itu nggak resiko malah di? Iya. Kan malah beresiko ketika lo akhirnya memilih untuk bermain ya gue lebih bagus di tapi kan itu yang diinginkan Bayern bukan? Bermain hati-hati pun Inter kalah gitu loh. Bermain hati-hati pun Inter kalah saat menghadapi siapa? Kalau nggak salah Lazio, seri atau kalah gitu kan? 3-1, 3-0. Iya, exactly.
itu pun kalah gitu. Jadi nggak ada pilihan lagi menghadapi Bayern yang segitu full throttle-nya selain lu, karena Inter punya kapabilitas pemain-pemain yang menyerang bagus gitu. Korea, Lukaku sama Lautaro, ini pemain punya materi bagus untuk menyerang gitu. Kecuali emang materi lu ya ala kadarnya gitu loh. Ini materi bagus, Bang. Ini materi bagus untuk menyerang. Sayang kalau nggak dimaksimalkan gitu. Apalagi kalau Inter bisa come up dengan sistem penyerangan yang bagus, oke, Bayern pasti bakal menguasai jalannya laga seperti biasa. Tapi kalau Inter bisa kayak Arsenal MU deh gitu, yang menguasai jalannya siapa, yang bisa melakukan serangan balik dengan efektif siapa, itu yang menang gitu. Karena main bagus kalau nggak menang, main atraktif kalau nggak menang, it's nothing. Berarti efektivitas Yang menentukan diingat itu prestasi pemenangnya. ya? Oke, nah cepet aja nih Mas Aryo, prediksi Inter sama Munchen. Menurut lu gimana? Imbang. Imbang. Pasti yuk. Furan berapa? 2,20, 2-2. 2-0. 2 over under. Iya, over under. Enggak kalau ini. Enggak, itu maksudnya kalau di luar negeri ya. Oh iya. Mainnya di mana sih? Di Bayern ya? Di Inter. Oh, Di di Inter, Inter. di Giuseppe Meazza. Yang menang Munchen. Menang Munchen nih, menang Munchen. Di Kan udah tadi. Bayar. Bayar ya, Iya. bayar. Oke, itu dia jebret Pasti timnya. hasilnya draw. Oh, pasti Cuman hasilnya. itu harus beda aja. Iya. Oke, boleh. Yang main ya, bawa dicatat nih kalau masih Main push up Iya, ya. main push up. Terus Ya kan belum selesai ngomong pasti makan lo. pedes gitu loh. Tadi abang bilang pemain atraktif, kalau aku atraktif kan bang? Aduh, kalau kamu tuh atraktif, Atraktif nih. kamu atraktif cenderung liar. Biasa interaktif, interaktif. Tapi aku bersyukur loh, maksudnya di DPI itu kan nggak gampang mencat orang, kalau nggak Bukan ke Chelsea sih, bukan ke Chelsea. Biarpun baju sama biru, tapi kan beda. Iya. Ya, Jebret kan kita mau ngingetin juga PB Ina udah tayang, jadi jangan lupa saksikan. Ya, itu dia Jebret Tim ya, jangan lupa ditonton. Oke, Jebret Tim itu dia preview dari Champions League malam ini, akan bertanding juga. Nah, buat teman-teman nih, cepat Jebret Tim yang timnya berlaga nggak di jam malam Jumat, santai aja ya. Sama tim gue juga nggak berlaga di situ kok, sama malam Jumat. Oke, makasih banyak Tim datang ya. Tim apa? Manchester United. Timnya. Iya. Sama. Ya, thank you Jebret Tim yang udah nonton. Ya, mau ketemu See you lagi again, nih. Bang. Sudah dengan Dadah. hari ini Nesa ada di mana ntar malam? Jangan Ada lupa di rumah, Bang. bergabung. Oke, dadah, Bang. Jebret Tim. Closingnya berantakan.